Ayahku tidak lagi menjadi sorotan media. Ayahku nyaris sudah dilupakan orang. Barulah aku mewakili keluarga. Perlahan-lahan aku tampil depan kamera. Hutang ayahku adalah hutangku, dan aku membayar. Begitu Bung, kalau aku ini anak presiden, minta aku jadi wakil presiden. Ini gila Bung. Gini Bung, kalau aku anak presiden, pasti di sekitarku banyak orang yang menyanjungku, mengangkat-angkat namaku. Tapi hati-hati, tukang menyanjung jangan ditanggapi. Orang yang mengangkat-angkat namaku jangan diperhatikan. Mereka punya kepentingan. Kepentingannya jauh lebih besar dari yang kita duga. Mungkin mereka bermaksud menjilat ayahku atau menjilat aku sendiri, supaya aku lapor kepada ayahku. Dan berilah orang-orang ini, karena mereka ini orang baik. Kalau aku anak presiden, otomatis ada sedikit dua dikit yang mengkritik. Namanya dikritik, panas hati kita, dan kita tidak berkenan. Tapi Bung, di akhir cerita, yang mengkritik itulah yang lebih tulen, yang lebih memberi gambaran tentang apa yang baik dan yang buruk, menyanjung-nyanjung dan menjilat-jilat untuk suatu kepentingan. Mengerikan. Dan kalau aku anak presiden, maka aku akan memilih tinggal di suatu daerah agak pegunungan begitu, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu dingin, supaya tidak usah memakai selimut pada siang hari. Tapi di daerah dingin itu tempat kita berkontemplasi, tempat kita bersyukur. Dan aku akan mengingat ayahku menjadi presiden itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Aku tidak usah jadi apa-apa. Adikku, kakakku, dan keluarga lain tidak usah jadi apa-apa. Fakta bahwa ayahku menjadi presiden itu sudah anugerah dari langit tertinggi. Maka aku akan bersyukur dan selalu memanjatkan doa. Itu doa syukur setinggi langit ketujuh sana. Doaku akan begitu. Tapi ketulusanku akan begitu mendalam, sehingga kalau dicari, di dalam sumur terdalam pun tidak ada, tidak ketemu di situ. Apalagi cuma di sumur resapan DKI. Kedalaman syukurku ada di bumi ketujuh. Dan syukurku ketika melihat ke atas ada di langit ketujuh. Tanda bahwa posisi ayahku membuat segalanya sudah cukupnya cukup. Dan di tempat yang tinggi itu, di tempat yang dingin itu, ya mungkin seperti di daerah Karanganyar, mungkin di Gerujukan Sewu, dan saya akan menjauh dari manusia yang mencari, ada saja Bung, yang mencari-cari, yang mendorong-dorong supaya aku ini menjadi
setidaknya menteri. Ya kalau aku tidak punya kemampuan menjadi menteri, tapi para pemuja, para penjilat sekali lagi menjilat-jilat dan mengundang media bahwa aku cocok menjadi menteri, itu niscaya akan aku jauhi. Ya aku jauhi. Mereka berada di tempat yang terang, dugem-dugem, penuh dengan kenikmatan. Aku akan keluar dari tempat itu dan merokok dalam kegelapan dan minum kopi di tempat yang sama. Dan saya niscaya, ya saya mohon doa, mohon lindungan, jangan tergoda. Karena kalau aku juga tergoda, maka itu akan menjelekkan, akan memberi nama buruk. Efeknya membuat ayahku kecipratan nama buruk bahwa keluarga presiden ternyata memiliki keserakahan tak terukur. Kalau aku jadi presiden, aku tidak akan dekat-dekat media, aku tidak akan dekat-dekat para pencinta ayahku. Aku tidak akan dekat-dekat pemimpin-pemimpin partai politik yang punya kepentingan dan partai politik yang kepalanya udah pening akan mendatangiku minta aku jadi wakil presiden. Ini gila, Bung. Gila. Ayahku pada suatu tahun sudah menjadi presiden, dan pada suatu tahun di akhir masa jabatannya aku akan naik menjadi wakil presiden pada usia yang begitu muda. Aku akan dibikin lebih cepat. Manusia akan mempercepat cara hidupku, akan memaksakan waktu yang belum waktunya, masa yang belum masanya, dipaksakan supaya aku menjadi wakil presiden menuruti hasrat buruk orang yang sudah kehausan kekuasaan. Aku tidak punya pamrih, aku tidak punya keinginan. Tentu ingin, Bung, tentu ingin ada godaan semacam itu. Mengapa begitu? Karena kalau aku tidak tahan di gunung, tidak tahan menyingkir, aku akan masuk kota. Dan kalau pada suatu masa, karena aku juga belajar, ya paling tidak prasyarat minimum aku bisa penuhi untuk menjadi wakil presiden. Niscaya aku akan jadi wakil presiden nanti pada masanya. Ketika ayahku sudah pensiun tinggal di kampung, ayahku tidak lagi menjadi sorotan media. Ayahku nyaris sudah dilupakan orang. Barulah aku mewakili keluarga. Perlahan-lahan aku tampil depan kamera. Aku tampil di kantong-kantong para wartawan. Aku tampil di berbagai tempat yang mudah dilihat. Dan aku menjadi wakil presiden yang pantas. Wakil presiden yang layak, layak-layaknya, tanpa perlu melompati aturan ini dan itu, tanpa perlu menggores kepatutan. Apalagi keluargaku bukanlah para politisi, kami tidak punya partai, dan ayahku dulu dijunjung tinggi oleh sebuah partai yang bermurah hati. Ya biarlah ayah yang menikmati, biarlah cukup ayah
yang wajib membayar hutang-hutang etis, hutang-hutang budi, yang kata orang, oh hutang budi dibawa mati. Hutang uang dibayar bertengkar dan habis bertengkar tidak usah membayar. Tapi kalau hutang budi, oh dibawa mati, dibawa mati. Biarlah ayahku yang membayar budi. Tapi kalau ayahku tidak mampu membayar budi atau bayarannya masih kurang dari jasanya, ketika aku menjadi wakil presiden, entah dari partai mana, aku akan ibaratnya dalam bahasa lama, berdatang sembah dan seolah-olah sujud di kaki duli Tuanku yang mulia, yang pernah memberi keluargaku sebuah kemuliaan. Tentu saja hutang ayahku adalah hutangku dan aku membayar. Begitu Bung, kalau aku ini anak presiden, maka ketika aku belum masanya, aku akan pergi dan meninggalkan semua orang yang membutuhkanku. Aku akan bersembunyi. Kalau ada orang mau masang-masang fotoku, orang mau masang-masang namaku disandingkan dengan nama orang-orang yang kebingungan, yang ingin nyalon jadi presiden, niscaya aku tidak akan mengizinkannya. Aku tidak mengizinkannya. Aku punya prerogatif, hak prerogatif. Aku punya hak-hak yang bisa dilindungi oleh aturan hukum. Dan begitulah, kalau aku anak presiden, aku tidak akan menjadi seperti dibayangkan orang-orang. Karena orang-orang itu bukan orang Bung, mereka itu simbol keserakahan, mereka itu wakil dari dunia nafsu-nafsu serakah, mereka itu wakil dari watak durangkara murka yang akan membuat aku celaka. Dan sekali lagi, kalau aku anak presiden, aku akan tinggal di Grojogan Sewu, jauh dari jangkauan siapa-siapa. Begitu Bung bayanganku. Ini bayangan pikiran dibingkai oleh etika, dan etika mengajarkan aku sopan santun, menjadi orang baik. Salam Bung, salam.